merasa bersalahnya, dia mengatakan bahwa dia tidak menyesal. Dia sama sekali tidak menyesal dengan perbuatan yang keji itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu juga ya. Sebelumnya terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa untuk tonton sampai habis. Klik subscribe dan like jika kamu suka videonya. Oke, halaman ketiga dalam channel ini akan ngebahas tentang killer story. Bagaimana kisahnya? Mari kita mulai. Peristiwa ini terjadi di Pakistan, tepatnya di Lahore, Punjab. Lahore adalah kota terbesar kedua di Pakistan. Pembunuh berantai tersebut bernama Javed Iqbal Mayer. Dia lahir di Lahore, Pakistan, tanggal 8 Oktober 1951. Dia adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Muhammad Ali Mughal, seorang pembisnis yang kaya raya. Ketika Javed Iqbal di perguruan tinggi, ayahnya membeli 2 villa di saat Javed mendirikan bisnis pembuatan baja di rumah tersebut dan tinggal di sana. Sebagai orang kaya di daerahnya, ini merupakan kemudahan bagi Javed. Tentunya mudah untuk melakukan apa saja yang diinginkan, terutama untuk merayu anak-anak. Kebanyakan yang jadi korbannya adalah anak-anak yang melarikan diri, yatim piatu, dan pengemis. Tapi kebanyakan pengemis, sekitaran umuran 6-16 tahun. Dia telah menggunakan banyak metode untuk memikat laki-laki di bawahnya. Tetapi metodenya yang paling terkenal adalah menjadi sahabat pena dalam majalah anak-anak. Jadi waktu zaman itu kirim surat itu masih salah satu prioritas ya, berkomunikasi gitu kan. Jadi dia ini berkirim kabar dengan anak-anak di bawah usianya dan berkirim surat, berkirim foto, tukaran-tukaran kayak gitu, dan dia akan memilih atau menyeleksi korbannya yang dianggapnya menarik. Dia menghabiskan ribuan rupiah hanya untuk memberikan hadiah kepada sahabat penanya. Hadiah seperti parfum, tiket, koin, dan sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia ini semakin lihai untuk melecehkan anak laki-laki di bawah umur. Dia membuka toko video game. Waktu itu adalah satu-satunya di Satbak. Dia akan menawarkan token kepada anak laki-laki dan untuk sebagiannya itu gratis. Siapa sih yang gak mau digratisin ya kan? Dan dia akan melemparkan 100 rupiah atau sekitar 20.000 rupiah ke lantai, dan dia akan mengamati siapa nih yang akan ngambil uang aku gitu. Setelah ada yang ngambil nih uangnya, dia akan berteriak, pencuri, pencuri, pencuri. Hah? Dia naruh situ sendiri dan dia bilang pencuri gitu loh. Nah habis itu anak kecil yang setelah mengambil uangnya dia, habis itu langsung dibawa ke kamar yang dekat dengan situ. Habis itu dia dilecehkan dan disodomi. Habis itu uang tadi diberikan kepada anak tersebut yang ngambil uangnya karena dia sudah menunjukkan niat sikap baik. Dia 20.000 ya, waktu dulu memang banyak ya. Setelah itu dia mendirikan akuarium ikan dan kemudian gym, sekali lagi untuk menarik perhatian anak laki-laki. Dia juga mendirikan sekolah ber-AC yang bernama Sunnyside School, tetapi gagal karena tidak ada yang mau menyekolahkan anaknya di sana. Ya iyalah, kan takut kali. Dia juga membuka toko barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Tapi sekali lagi, ini hanya bertahan beberapa minggu saja. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 1993, Javed ini mendapatkan warisan sekitar 667 juta pada tahun tersebut. Dia dihabiskan untuk membeli seks kepada anak laki-laki di bawah umur, dan juga mendirikan rumah megah beserta ruang bawah tanah dan kolam renang di bagian belakangnya. Dan dia juga membeli mobil mewah saat itu. Tetangganya ingat, dia bercerita bahwa Javed ini sering membawa anak laki-laki banyak sekali, dan ingat bahwa dia suka bergaya dan sering terlihat berkeliling dengan mobil baru dengan belasan anak laki-laki di kursi belakangnya. Usai ditangkap dan sempat mengelak, Javed akhirnya mengaku pada polisi kalau dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap 100 anak laki-laki di bawah umur di tahun 1998 sampai 1999. Di rumahnya,
polisi maupun wartawan menemukan noda darah di dinding dan lantai dengan rantai yang diklaim Javid sebagai tempat eksekusi para korbannya. Iqbal menyimpan banyak catatan rinci tentang korban, termasuk nama, usia, dan foto mereka. Bahkan baju-bajunya ini juga masih ada di rumahnya. Dan 2 gentong berisikan cairan asam dengan sisa-sisa tubuh manusia juga berhasil ditemukan. Jadi si Javid ini merayu anak laki-laki, habis itu membawanya ke rumah, lalu diminumi minuman yang membuat mereka tertidur, habis itu disodomi, dilecehkan. Setelah itu korban dibunuh, dimutilasi, ada juga bahkan yang dipotong menjadi 100 bagian, lalu dilarutkan ke dalam zat asam yang membuat tulang belulang manusia itu larut. Lalu dia membuang di tempat pembuangannya untuk membuang barang bukti. Maka itu setelah tertangkap dan diadili dan divonis hukuman mati, seperti apa yang telah dilakukan, tapi sayang tidak bisa karena memikirkan hak asasi manusia. Sebelum menjalankan hukuman matinya, dia ditemukan tewas gantung diri di sel penjaranya pada tanggal 8 Oktober 2001. Ini sebenarnya pas hari ulang tahunnya ya. Setelah diotopsi, sepertinya sebelum gantung diri dia dipukuli dulu. Tapi ya tidak dilanjutkan karena dia sudah meninggal dunia. Oke, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa dia melakukan hal sekeji ini? Apa sih yang melatar belakangi pemikiran Javid Iqbal ini untuk menghabisi 100 anak laki-laki dan memperkosanya gitu? Ternyata sebelum dirinya tewas, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar The News di Lahore, Javid Iqbal pernah mengatakan bahwa dirinya tidak menyesal. Dengan pedenya dan dengan tidak merasa bersalahnya, dia mengatakan bahwa dia tidak menyesal. Dia sama sekali tidak menyesal dengan perbuatan yang keji itu. Dia tidak menyesal terhadap kebrutalan yang telah dilakukan. Javid mengeklaim tindakan kejinya ini dipicu balas dendam dan amarah dengan aparat kepolisian yang telah memukulnya atas tuduhan menyodomi anak-anak pada tahun 90-an. Ya mungkin kan mereka juga menuduh, mungkin juga bukan karena asal tuduh ya, tapi memang waktu itu kepolisian sana itu kurang bukti ya. Dia bilang kalau dia dipukul polisi sampai tulang punggungnya patah dan tulang tengkoraknya remuk. Dan saat itu ibunya menangis. Karena peristiwa itu ibunya sangat sedih dan menangis. Dan saat itu Javid berjanji akan membuat 100 ibu menangis untuk. Dia bilang, "Saya tidak menyesal, saya telah membunuh 100 anak. Saya juga ditolak keadilan. Saya bisa aja membunuh 500 anak. Ini bukan masalah, ini juga bukan masalah uang. Tapi janji saya adalah 100 anak. Dan saya tidak pernah mengingkari dan ingin melanggar ini." Begitu kata. Karena peristiwa ini sangat mengemparkan dunia. Ya, viral pada saat itu. Dan sampai sekarang pun masih menjadi peristiwa pembunuhan tersadis dalam 2 dekade terakhir. Banyak pihak yang akhirnya mengangkat cerita ini ke dalam sebuah film. Ada yang berjudul Iqbal, short movie di tahun 2019, Javid Iqbal, dan yang terbaru adalah Javid Iqbal, The Untold Story of a Serial Killer, yang rencananya ditayangkan tahun 2022. Itu tadi cerita video kali ini. Mana tanggapan kalian semua? Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Dan para korban semoga sudah bahagia di sisi Sang Khalik. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan like videonya jika kamu suka sama video ini. Dan jangan lupa untuk komen, share, dukung aku terus agar channel ini bisa lebih baik dan lebih berkembang baik lagi dan tentunya bermanfaat. Terima kasih semua. Stay safe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.